Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini saya lagi di jalan ini ya. Ini buat teman-teman semuanya, terutama yang gagal bayar. Saya perhatikan kayak di Akulaku, kayak di Kredivo, di Shopee, bahkan pinjol ini kan udah sering banget ini saya bahas, sering banget gitu loh. Ya, sampai dengan kredit pintar, ada pundi, uangmi, dan rupiah cepat juga sering itu saya bahas gitu loh, mengenai telat bayar, mengenai tidak mampu bayar. Hanya saja teman-teman itu entah kenapa sampai detik ini tidak mampu mengkondisikan pemikiran dia dengan maksimal. Ya, apa kendala dari Anda gitu loh. Kenapa tidak habis-habisnya pertanyaan tentang DC datang ke rumah nggak sih bang gitu loh. Kenapa nggak habis-habis tentang pertanyaan itu? Apa teman-teman nggak bosan gitu loh? Saya tahu teman-teman itu ketakutan, kecemasan, wis oke lah, karena duit kita nggak ada ya kan, pekerjaan kita sudah nggak mampu lagi, oke, nggak ada masalah hal-hal itu. Kan sudah saya sampaikan juga, satu-satunya resiko yang paling terberat adalah BI checking. Tapi muncul pertanyaan, bang, kalau tidak dibayar-bayar juga, nanti dendanya bisa sampai 1 M nggak bang? Dendanya bisa sampai ratusan juta nggak bang? Nanti tiba-tiba kita ditagih, rumah kita ditarik, aset-aset kita diambil. Ini banyak loh pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau memang seperti itu, untuk apa undang-undang itu dibikin lagi oleh OJK? Disampaikan melalui FPI. Tidak boleh ditagih melebihi dari 100%. Berulang-ulang kali video itu saya upload buat teman-teman semuanya ya. Saya paham ketakutan Anda. Mungkin Anda bilang, kami ini awam bang, saya ini baru telat bayar, tidak mampu bayar, baru kali ini kami bermain di pinjol. Iya, saya paham itu ya. Tapi ingat juga, Anda harus paham juga, Anda menyatakan tidak mampu bayar, Anda menyatakan tidak sanggup bayar, Anda harus paham kendalanya apa. Ini bukan Anda sengaja loh sama sekali. Justru sebelum Anda bertemu dengan solusi hutang, itu sudah berapa juta duit yang habis, sudah berapa banyak pinjol yang Anda gali lubang tutup lubang. Ini juga harus dipahami dari teman-teman semuanya. Jangan hanya kita tertumpu pada satu pemikiran. DC datang ke rumah, nanti tiba-tiba hutang saya mencapai 100 juta. Hutang saya mencapai 1 M. Habis itu si pinjol tidak peduli dan tidak mau tahu, dia mengambil aset-aset yang ada. Itu pemikiran dari mana? Nggak ada aturan seperti itu sama sekali. Ini jelas. Makanya hal-hal seperti inilah yang selalu saya tekankan buat teman-teman semuanya. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda telat bayar, di pinjol manapun Anda tidak mampu bayar, paling tidak logika juga sangat penting dalam hal ini. Kan logikanya gini, hutang 1 juta yang kita pinjam harus dibalikkan sebanyak 1,5. Itu saja kita menyatakan tidak mampu. Bagaimana dengan hutang 1 juta dituntut sampai 100 juta? Itu kan nggak logis banget gitu loh. Ya, nggak ada di negara ini yang seperti itu. Semuanya sudah ada aturannya, telah ada undang-undangnya. Walaupun detik ini terkadang kita mendapatkan penagihan-penagihan menyimpang dari debt collector. Debt collector apa? Kan tujuan debt collector hanya untuk membikinkan kita sebuah skenario. Target debt collector itu cuma satu, bagaimana data yang diberikan oleh perusahaan ini dia mampu atasi. Kan cuman itu target dia. Dia nggak peduli soal mau Anda ada uang, Anda tidak mampu bayar, duit Anda tidak ada, pekerjaan Anda tidak ada. Dia nggak peduli. Yang jelas yang dia peduli adalah dia diperintahkan oleh perusahaan untuk mengambil tagihan sama Anda. Ya, nggak ada perusahaan menyampaikan, tanya alasan orang itu kenapa tidak mau bayar. Nggak pernah perusahaan menyampaikan sama debt collector seperti itu. Tujuannya debt collector itu adalah menagih. Ya, ada tidak ada itu nggak urusan dia lagi. Yang penting dia menagih. Kalau ada nanti dia dapat bonus. Tapi kalau nggak ada ya sudah, dia tinggal lapor ke perusahaannya. Hanya saja bonusnya nggak ada. Makanya dia nggak peduli dengan hal-hal itu. Dari sinilah teman-teman harus belajar semuanya. Siapa debt collector? Apa fungsi debt collector? Kita harus paham. Jadi kalau teman-teman semuanya beranggapan, wih, debt collector akan datang ke rumah nih, ini kan pinjol raksasa nih, kayak Akulaku, Kredivo, ini nggak bisa ditoleransi, nggak bisa dianggap main-main. Mereka benaran loh dalam menagih, mereka bisa aja mendatangkan bla 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 segala macam. Banyak sebenarnya gimmick-gimmick hal seperti itu banyak. Tapi teman-teman kenali aja, poin penting kenapa kita tidak mampu bayar, duit kita tidak ada.
Kita ini bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Kita tidak mampu dilandasi apa? Duit kita nggak ada, uang kita nggak ada. Kenali aja masalahnya dari sana. Insya Allah pinjol manapun aman, gitu loh. Dan lagian saya juga mengupload, tengok lagi koleksi-koleksi video saya. Saya sampaikan, kalau ada nantinya debt collector yang melakukan penagihan dengan melanggar semua aturan yang diterbitkan oleh OJK, tolong semuanya sepakat berhenti bayar. Kenapa? Ini sudah jelas-jelas ada POJK nomor 22. Tiba-tiba ada debt collector yang melakukan penagihan sesuai dengan larangan yang disampaikan OJK. Padahal ini dilarang, tapi kenapa masih dilakukan? Berarti kitanya yang memberi efek jerah. Kayak gitu loh. Tapi kalau teman-teman semuanya hanya berpikir, kapan Bang DC datang ke rumah? Daerah mana yang dikunjungi? Telat berapa lama? Itu nggak akan habis-habis. Nggak akan pernah habis-habis. Kenali apa yang menjadi penyebab kenapa saya harus bertanya seperti ini, gitu loh. Saya ini bukan nggak mau loh, saya nggak mampu. Kayak gitu pertanyaannya. Kalau memang saya harus dihadapkan dengan BI checking, ya kenapa tidak? Toh ini juga kesalahan saya. Kita harus gentleman juga teman-teman semuanya. Nggak boleh juga kita egois. Ini saking egoisnya, wah ini pinjol raksasa nih, ini pinjol raksasa. Akhirnya apa? Tahu Anda risiko dibalik itu apa? Terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Itu ending akhirnya nantinya. Makanya ini teman-teman semuanya harus dipahami dengan matang dan maksimal. Saya itu berharapnya Anda itu hebat-hebat semuanya gitu loh. Walaupun galbay itu kan bukan suatu tindakan yang bagus ya, tapi daripada gali lubang tutup lubang, kita apa boleh buat? Mendingan ini jalan satu-satunya. Kalau kita sudah telat dipinjol, ya mendingan digalbayin sekalian. Karena kalau telat aja kita sudah banyak kali dibebankan itu. Denda, bunganya, macam-macam kita dibebankan. Dan bahkan ada satu kasus, dia telah menutupi pokok utangnya. Pokoknya sudah dia bayar, tersisa dendanya tersisa. Dendanya bisa beranak pinak lagi, kan gila itu namanya. Makanya saya bilang ini kalau sudah telat bayar ya sudah galbayin. Persetan lah mau pinjolnya apa itu, mau pinjol aku laku, mau pinjol Kredivo, mau pinjolnya Shopee, mau nanti dibilang pinjam duit, rucep dan segala macam. Kalau dia tidak sesuai dengan SOP, berhenti bayar, Tapi ingat buat teman-teman semuanya, ketika Anda menyatakan ketidakmampuan Anda dalam membayar, Anda harus siap dengan resiko apapun itu. Nggak boleh jadi orang yang egois, Anda itu kan beranggapan tidak bayar pinjol, kita tidak ditagih, data tidak disebar, orang sekitar tidak dihubungi. Itu mana ada yang seperti itu, Itu baru egois. Duit pinjol tidak Anda balikin, data Anda aman-aman aja, Anda tidak ditagih, Anda tidak diintimidasi, tidak diteror, itu nggak ada gitu loh. Asalkan Anda sudah minjam di pinjol, hal-hal yang saya sampaikan tadi pasti akan Anda alami. Kalau Anda sudah minjam pinjol dan berani untuk telat bayar, pasti Anda akan mengalami. Mau itu pinjol legal, mau itu raksasa banget, pinjol besar, 10 besar di Indonesia, terserah. Kalau Anda telat, Anda pasti mengalami hal itu. Diteror, ditagih berulang kali, diintimidasi, pasti akan Anda alami. Hanya saja perbedaannya, ada yang tahu nama aplikasinya, ada yang tidak. Dari itu buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini mungkin baru mau jatuh tempo dan baru telat bayar, itu tadi saya juga update video itu tentang ada beberapa jasa yang harus Anda hindari di sana. Ini jasa itu sudah bertaburan banget di internet. Jadi teman-teman semuanya harus hati-hati. Kalau menyatakan ketidakmampuan, menyatakan ketidaksanggupan, oke, nggak ada masalah. Cuman hati-hati dengan jasa-jasa backup data, jasa pengalihan teroran, jasa menghentikan sebar data, jasa penghapusan data, jasa pelunasan hutang dengan berhutang kembali. Teman-teman harus hati-hati banget gitu loh. Karena saya perhatikan miris banget itu di media-media sosial. Ada juga yang minta uang di itu buat teman-teman semuanya. Mungkin pesanku cuman itu aja. Gak ada masalah Anda telat bayar, mau itu di pinjol besar, mau pinjol apapun, gak ada masalah. Yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Kalau Anda kepanikan, Anda nggak bisa berdamai dengan diri sendiri kalau menghadapi teroran, kalau mendapatkan telepon, kalau mendapatkan chat WhatsApp dan email. Kan saya selalu himbau sama Anda semuanya,
ya silahkan sebisa mungkin Anda putuslah komunikasinya, tutuplah komunikasi Anda dengan para penagih hutang itu. Karena kekuatan mereka itu ya memang ada di telepon Anda. Selagi mereka masih bisa melakukan penekanan terhadap diri Anda, ya besar kemungkinan Anda akan nekat untuk gali lubang tutup lubang. Ya memang itu tujuan mereka. Ya, jadi putus komunikasi gak ada masalah. Dengan Anda memutus komunikasi, terus nanti Anda takut, misalnya orang sekitar saya dihubungi bang, ini dihubungi, nggak ada hubungannya itu. Ya, jadi nomor Anda aktif pun, kalau Anda telat bayar, Anda tidak melakukan pembayaran begitu jatuh tempo, ya tetap aja kontak darurat Anda menjadi sasaran. Begitu ya buat teman-teman semuanya. Yang penting nggak ada yang perlu ditakutin, nggak ada yang perlu dicemasin. Insya Allah semuanya pasti akan baik-baik saja. Cuman ya itu tadi, kalau kita berani untuk ngambil pinjol, harus berani untuk risikonya. Kalau kita berani untuk telat bayar, kita harus tampung apapun itu risikonya, termasuk nanti BI checking yang akan kita terima. Ya, daripada Anda menyibukkan diri dengan gali lubang tutup lubang, selamanya hutang ini tidak akan lunas. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.